Jadi, ini tahun 2025, dan Motorola kembali dengan seri G-nya yang sudah lama. Ini adalah Moto G96. Sekilas, mungkin terlihat seperti perangkat yang sangat akrab, dan dalam banyak hal, memang begitu. Motorola punya formula yang sangat mereka sukai, terutama di segmen harga terjangkau hingga menengah ini. Mereka fokus pada pengalaman perangkat lunak yang bersih, baterai besar, dan harga yang tidak membuat Anda ragu untuk membeli. G96 adalah evolusi terbaru dari filosofi itu. Bertujuan untuk memberikan pengalaman smartphone yang andal dan tanpa basa-basi untuk pengguna modern, yang hanya ingin sesuatu yang berfungsi dengan baik tanpa menguras dompet. Ini tidak mencoba bersaing dengan flagship seharga ribuan dolar, tapi justru itulah kekuatannya. Pertanyaan besarnya, seperti biasa, adalah apa yang baru kali ini? Motorola menjanjikan beberapa peningkatan penting di bagian yang paling dibutuhkan, terutama di departemen layar dan pemrosesan, sambil tetap mempertahankan hal-hal yang disukai orang dari model lama. Pasar di tahun 2025 sangat ramai. Ada begitu banyak pilihan dari berbagai produsen, semuanya bersaing untuk menarik perhatian Anda dengan spesifikasi yang mencolok dan desain yang berani. Jadi, agar Moto G96 menonjol, ia perlu melakukan lebih dari sekadar muncul. Ia perlu menawarkan paket menarik yang masuk akal untuk harganya, memberi pengguna alasan untuk memilihnya daripada pesaing. Ini tantangan yang sulit, tapi Motorola tampaknya siap menghadapinya. Ponsel ini ditujukan langsung untuk pengguna biasa. Bayangkan pelajar, orang tua, atau siapapun yang menggunakan ponsel mereka untuk komunikasi sehari-hari, media sosial, menonton video, dan mungkin sedikit bermain game. Pengguna ini tidak selalu membutuhkan prosesor tercepat atau sistem kamera tercanggih di dunia. Yang mereka butuhkan adalah keandalan. Mereka membutuhkan ponsel dengan Moto G96 battery icon at 100%, close-up of Moto G96's charging overnight, person checking Moto G96's battery while commuting distribute equally, baterai yang bisa bertahan seharian penuh, layar yang nyaman dilihat, dan perangkat lunak yang sederhana dan intuitif untuk dinavigasi. G96 dirancang dari awal untuk memenuhi kebutuhan spesifik ini, memprioritaskan pengalaman pengguna yang praktis dan seimbang, daripada fitur-fitur mencolok yang mungkin tidak Anda gunakan. Dalam ulasan ini, kita akan menyelami lebih dalam apa yang ditawarkan Moto G96 di tahun 2025. Kita akan melihat desainnya dan bagaimana rasanya di tangan. Kita akan menguji layar baru itu dan melihat apakah peningkatan kinerja terasa dalam penggunaan sehari-hari. Kita juga akan melihat lebih dekat sistem kameranya, dan, tentu saja, daya tahan baterai, yang selalu menjadi nilai jual utama untuk lini Moto G. Pada akhirnya, kita harus memiliki gambaran yang jelas tentang untuk siapa ponsel ini, dan apakah layak dibeli tahun ini. Jadi, mari kita mulai dan lihat apa yang telah disiapkan Motorola untuk kita dengan G96. Mari kita bicara tentang desain. Saat Anda memegang Moto G96, kata pertama yang terlintas di benak adalah kokoh. Rasanya tidak murahan, tapi juga tidak berpura-pura menjadi flagship premium serba kaca. Motorola telah memilih bagian belakang plastik matte berkualitas tinggi, yang merupakan pilihan yang sangat saya dukung. Rasanya kokoh, tidak menarik sidik jari sebanyak bagian belakang kaca glossy, dan mungkin tidak akan pecah berkeping-keping jika Anda tidak sengaja menjatuhkannya. Bingkainya juga plastik, tapi kaku dan dibuat dengan baik, jadi tidak ada suara berderit atau melengkung saat Anda memegangnya. Ini adalah desain praktis dan masuk akal yang mengutamakan daya tahan dan kenyamanan daripada bahan yang mencolok, yang merupakan langkah cerdas untuk kisaran harga ini. Di tangan, J96 terasa nyaman digenggam, berkat tepian melengkungnya yang pas di telapak tangan Anda. Ini adalah ponsel yang cukup besar, yang diharapkan mengingat layar dan baterainya yang besar, tapi tidak terasa terlalu tebal atau sulit diatur. Bobotnya terdistribusi secara merata, jadi terasa seimbang. Di bagian belakang, Anda akan menemukan modul kamera, yang memiliki tampilan bersih dan modern, serta logo sayap kelelawar Motorola klasik, yang secara cerdik berfungsi ganda sebagai pemindai sidik jari. Ini adalah penempatan yang selalu saya sukai, cepat, andal, dan jari Anda secara alami akan berada di sana saat Anda mengangkat ponsel. Ini adalah desain sederhana dan ergonomis yang berfungsi tanpa kerumitan.
Melihat tata letak tombol dan port, semuanya cukup standar. Anda memiliki tombol volume dan tombol daya di sisi kanan. Di sebelah kiri ada baki SIM, yang untungnya menyertakan slot kartu micro SD untuk penyimpanan yang dapat diperluas, fitur yang semakin langka. Di bagian bawah, Anda akan menemukan port USB-C untuk pengisian daya, kisi-kisi speaker, dan ya, jack headphone 3,5 mm. Senang melihat Motorola tetap mempertahankan jack headphone di tahun 2025, karena ini adalah fitur yang masih dihargai banyak pengguna di segmen pasar ini. Ini menunjukkan bahwa Motorola memahami target audiensnya, dan berkomitmen untuk menyediakan fitur praktis yang mereka inginkan. Dibandingkan dengan pendahulunya, desain G96 lebih merupakan penyempurnaan daripada perombakan total. Bezel di sekitar layar tampak sedikit lebih tipis, terutama bagian dagu di bawah, yang membuat bagian depan ponsel terlihat sedikit lebih modern dan imersif. Rumah kamera juga telah diubah agar terlihat sedikit lebih ramping dan sesuai dengan tren desain 2025. Secara keseluruhan, Moto G96 menghadirkan desain yang bersih, sederhana, dan fungsional. Ini tidak akan menarik perhatian dengan tampilan baru yang radikal, tapi kualitas bangunannya dan ergonomi yang dipikirkan dengan matang membuatnya nyaman digunakan setiap hari, yang bisa dibilang lebih penting untuk ponsel seperti ini. Sekarang untuk spesifikasinya, dan disinilah Moto G96 benar-benar mulai membedakan dirinya dari model lama. Peningkatan terbesar adalah layarnya. Sekarang kita melihat layar OLED 6,7 inci dengan refresh rate 120 Hz. Ini adalah langkah maju yang besar dari panel LCD pada generasi sebelumnya. Warnanya jauh lebih hidup, warna hitamnya benar-benar pekat dan gelap, dan semuanya terlihat lebih cerah dan hidup. Refresh rate 120 Hz membuat menggulir feed media sosial, menjelajahi situs web, dan menavigasi antarmuka pengguna terasa sangat mulus dan lancar. Untuk ponsel kelas menengah di tahun 2025, memiliki layar OLED berkualitas tinggi seperti ini adalah kemenangan besar dan secara signifikan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Perangkat ini ditenagai oleh prosesor kelas menengah baru, Snapdragon 6 Gen 2. Chip ini dirancang untuk menawarkan keseimbangan kinerja dan efisiensi. Dalam pengujian saya, ponsel ini menangani semua tugas harian saya dengan mudah. Aplikasi terbuka dengan cepat, multitasking antara beberapa aplikasi berjalan lancar, dan tidak ada lag atau gagap yang terlihat di UI. Untuk bermain game ringan hingga sedang, J96 berkinerja baik. Anda mungkin tidak dapat menjalankan game yang paling intensif grafis pada pengaturan tertinggi, tapi untuk game populer, ini memberikan pengalaman yang solid dan menyenangkan. Ini adalah prosesor yang mumpuni yang menyediakan daya lebih dari cukup untuk pengguna rata-rata yang menjadi target ponsel ini. Di bagian kamera, Motorola telah melengkapi G96 dengan sistem kamera ganda. Sensor utamanya adalah kamera 64 megapiksel, yang menggunakan pixel binning untuk menghasilkan foto 16 megapiksel yang detail. Dalam kondisi cahaya siang yang baik, gambarnya tajam, jernih, dan memiliki warna yang bagus dan alami. Pemrosesan gambar Motorola telah meningkat, memberikan rentang dinamis yang lebih baik dari sebelumnya. Lensa kedua adalah kamera ultra-wide, yang selalu merupakan tambahan yang berguna untuk menangkap lanskap yang luas atau bidikan grup besar. Meskipun tidak akan bersaing dengan sistem kamera pada flagship kelas atas, terutama dalam kondisi cahaya rendah, ini adalah kamera yang sangat mumpuni dan andal untuk pengambilan foto sehari-hari dan berbagi di media sosial. Tentu saja, ponsel Moto G tidak akan lengkap tanpa baterai besar, dan G96 menyediakannya. Ponsel ini memiliki baterai 5000 mAh yang telah menjadi standar untuk seri ini. Dikombinasikan dengan prosesor Snapdragon yang hemat daya dan perangkat lunak Android yang bersih dan hampir stok, daya tahan baterainya sangat baik. Saya dengan mudah bisa melewati 1 hari penuh penggunaan berat dengan banyak daya tersisa. Untuk pengguna ringan atau rata-rata, ini adalah ponsel 2 hari. Saat Anda perlu mengisi daya, sekarang mendukung pengisian daya kabel 33 watt yang lebih cepat, yang dapat mengisi daya hingga 50% dalam waktu sekitar setengah jam. Kombinasi daya tahan dan pengisian daya yang lebih cepat ini adalah kekuatan utama. Jadi, mari kita bicara tentang pro dan kontra.
Keunggulan terbesar Moto G96 sudah jelas. Layar POLED 120Hz itu fantastis untuk harga ini, membuat semua yang Anda lakukan di ponsel terlihat dan terasa lebih baik. Daya tahan baterai adalah nilai tambah besar lainnya. Ini adalah pekerja keras sejati yang dapat Anda andalkan untuk bertahan sepanjang hari dan lebih. Saya juga harus memberikan pujian kepada Motorola atas pendekatan perangkat lunaknya. Ini adalah versi Android yang bersih, bebas bloatware, yang sederhana dan intuitif untuk digunakan. Penyertaan jack headphone dan penyimpanan yang dapat diperluas juga merupakan manfaat praktis yang akan dihargai banyak orang. Ini adalah paket yang sangat lengkap untuk harganya. Namun, tidak ada ponsel yang sempurna, dan G96 memiliki beberapa kekurangan. Meskipun kamera utamanya bagus di siang hari, kinerjanya dalam situasi cahaya rendah hanya rata-rata. Foto yang diambil di malam hari bisa terlihat sedikit buram dan berbintik. Juga, meskipun prosesornya sangat mumpuni untuk tugas sehari-hari dan bermain game sedang, itu bukan chip paling kuat di segmen harga ini. Pengguna berat atau gamer seluler serius mungkin merasa sedikit kurang dibandingkan dengan beberapa pesaing. Terakhir, ponsel ini hanya menawarkan satu speaker yang menghadap ke bawah, yang lumayan, tapi kurang memiliki kualitas imersif dari pengaturan speaker stereo. Ini adalah kompromi yang dibuat untuk menjaga harga tetap rendah. Dibandingkan dengan pendahulunya, J95, J96 yang baru adalah langkah maju yang signifikan. Lompatan dari LCD ke layar POLED 120Hz adalah peningkatan terpenting dan secara dramatis meningkatkan pengalaman pengguna sehari-hari. Prosesornya juga merupakan peningkatan yang berarti, menawarkan kinerja dan efisiensi yang lebih baik. Pengisian daya 33 Watt yang lebih cepat adalah tambahan lain yang disambut baik yang membuat ponsel lebih nyaman untuk digunakan. Meskipun filosofi inti baterai besar dan perangkat lunak bersih tetap sama, peningkatan utama ini membuat G96 terasa seperti perangkat yang jauh lebih modern dan kompetitif dalam lanskap smartphone 2025, membenarkan model baru ini. Jadi, pertanyaan terakhir, apakah Motorola G96 layak dibeli di tahun 2025? Untuk orang yang tepat, tentu saja. Jika Anda mencari smartphone yang andal, tanpa embel-embel, yang memenuhi dasar-dasar, ini adalah pilihan yang sangat baik. Ini untuk pengguna yang menghargai layar yang hebat, daya tahan baterai yang luar biasa, dan perangkat lunak yang bersih daripada memiliki kamera terbaik atau kinerja gaming tercepat. Ini tidak mencoba menjadi pembunuh flagship. Sebaliknya, ini berfokus pada memberikan pengalaman inti yang fantastis dengan harga terjangkau. Jika itu terdengar seperti yang Anda butuhkan dari sebuah ponsel, maka Moto G96 adalah pembelian yang sangat cerdas dan masuk akal tahun ini.